Ganjar disebut kader terbaik PDIP. Lantas setelah itu, Ganjar Pranowo dihajar habis-habisan oleh dua partai politisi baik PDIP teman separtai, Trimedia Panjaitan dan Bambang Pacul Wuryanto, sehingga terkesan Ganjar telah dikucilkan lantaran dianggap menghambat kemungkinan pencalonan Puan Maharani. Dan seakan-akan hantaman dua petugas partai itu sudah direstui atau setidak-tidaknya diketahui sang ketum Megawati. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Sekjen PDIP Hasto Kristianto justru mengumumkan Ganjar bersama 3 petugas partai lainnya, Mensos Tri Risma Maharani, mantan Bupati Banyuwangi Aswar Anas, dan tentu saja Putri Mahkota Puan Maharani adalah kader partai yang pantas maju sebagai capres. Ini membuktikan partai yang sudah 23 tahun berdiri ini lebih strategis dan matang dalam menyampaikan kebijakannya ke publik. Jauh banget dengan Nasdem yang baru 12 tahun berdiri. Surya Paloh terkesan gerusa-gerusu dan tampaknya ingin mengulang sejarahnya sebagai partai yang paling awal menentukan sikap. Seperti ketika mengumumkan pengusungan Jokowi sebagai capres jagoannya. Tapi Surya Paloh tidak menoleh ke belakang tentang sosok Anies Baswedan yang resistensinya cukup tinggi lantaran dicap lebih dekat dengan kadrun saat pencalonannya sebagai gubernur DKI. Padahal sebagai partai nasionalis, pasti banyak kader dan simpatisan Nasdem yang berlatar Islam nasionalis yang lebih mengedepankan kebinekaannya, maupun kader non-muslim. Besar kemungkinan mereka bakal hengkang dari partai Nasdem. Khalayak sekarang baru tahu bahwa Ganjar ternyata masuk dalam pengamatan partai bersama 3 petugas partai lainnya. Ini juga mungkin sebuah strategi. Kenapa mengumumkan 4 kader yang dianggap layak untuk maju dalam kontestasi kepemimpinan nasional 2024? Kalau yang diumumkan maju hanya 2, Ganjar dan Puan. Secara psikologis pendukungnya akan langsung terbelah jadi 2 bila salah satu tidak terpilih sebagai capres. Tapi kalau 4 nama yang dipersiapkan partai, siapapun yang nantinya tidak dipilih Megawati, akan ada 2 teman yang nasibnya sama. Entah Mega memilih Ganjar atau putri mahkotanya Puan Maharani. Setelah ada pengumuman dari Sekjen Hasto Kristianto, apa yang mesti Ganjar lakukan? Ya, bekerja seperti biasa sebagai gubernur, mensejahterakan masyarakat di Jawa Tengah. Gak usah melakukan pencitraan seperti Wan Abut. Itu saja. Soal tergalangnya pendukung Ganjar secara masif, itu merupakan keuntungan bagi dirinya, salah satu kelompok relawan. Das, Ganjar bergeraknya mirip-mirip parpol yang memiliki kepengurusan dari pusat sampai daerah. Sebelum digelar deklarasi tingkat nasional di Kabupaten Jepara, Jateng, Juni lalu, terlebih dulu beberapa bulan sebelumnya, sudah berdiri Des Ganjar di 35 kabupaten atau kota yang tersebar di 32 provinsi. Inilah strategi yang dilakukan Des Ganjar. Garap dulu desa-desa di berbagai wilayah, barulah menggelar hajatan secara nasional. Dan untungnya lagi, Jokman bekas relawan Jokowi yang cukup banyak anggotanya sudah melabuhkan pilihannya ke Ganjar, sehingga tidak usahlah memperhitungkan apakah dapat endorse dari tokoh-tokoh nasional atau tidak, termasuk endorse dari Jokowi sekalipun. Sebab dukungan yang paling efektif itu datang dari akar rumput yang diwakili relawan-relawannya. Seperti dikatakan Sekjen PDIP, siapa yang bekerja dan mengangkat harkat martabat bangsa, di situ rakyat akan memberikan apresiasi. Nah, itulah yang nanti akan dinilai Megawati. Mudah-mudahan hak prerogatif ketum
digunakan dengan akal sehat kalau ingin jagoannya menang pemilu.